Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi seluruh pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Saat ini dalam topik Sulut Bicara kita akan angkat mafia solar dan regulasi BBM bersubsidi, dan kami menghadirkan sejumlah narasumber, namun saat ini yang ada atau baru hadir di studio Pro 1 RRI Manado, Bung Berti Lumempo selaku pengamat hukum dan kebijakan publik Sulawesi Utara. Selamat pagi Bung Berti. Selamat pagi Bung Roy. Dan juga pendengar, nanti Anda bisa berinteraksi dengan narasumber kita pada hari ini di 0821 9583 5080, dan juga Anda bisa messenger atau mengirim pesan lewat WhatsApp. Dan pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan topik mafia solar dan regulasi BBM bersubsidi, selain Bung Berti Lumempo, kami juga sudah berusaha mengundang pihak Pertamina dan juga dari Kepolisian Polda Sulawesi Utara. Namun kalau untuk Polda Sulawesi Utara, karena hari ini mereka disibukkan dengan kunjungan dari DPR RI. Dan untuk Pertamina sendiri kami juga sudah menghubungi, namun tidak bisa hadir karena informasi yang saya dapatkan langsung, yang saya konfirmasi bahwa pimpinan Pertamina lagi keluar daerah. Nah, ini sangat disayangkan karena segala macam kebijakan regulasi BBM bersubsidi ini yang lebih mengetahui adalah pihak Pertamina, dan untuk penegakan hukum dari pihak kepolisian. Tapi tidak mengapa, kita akan bahas topik ini dengan Bung Berti selaku pengamat. Nah, ini kan Bung Berti ini marak di Sulawesi Utara. Bahkan mafia solar ini sudah terus diaspirasikan atau dilaporkan baik ke kepolisian, bahkan sampai ke presiden mereka laporkan. Nah, ini kalau menurut Bung Berti ini terkait dengan regulasi BBM bersubsidi ini, khususnya solar ini, seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Pertamina? Silakan Bung Berti. Baik, yang pertama tentunya saya sedikit mau menjelaskan awal bahwa apa sih mafia itu ya? Mafia tentu kita tahu bersama, mafia adalah satu bagian sindikat kejahatan yang terorganisir. Artinya kalau bicara sindikat yang terorganisir ini, kita bukan saja bicara satu pihak saja yang ada di dalam situ, tapi pihak-pihak yang berkepentingan dari satu kejahatan. Nah, artinya kalau kita mau ada sekarang ini mengambil judul mafia solar, tentunya ini yang berhubungan dengan solar. Kita harus bicara dari hulu sampai hilir. Siapa yang berkepentingan dengan solar ini? Baik itu siapa yang mengadakan, baik yang pertama siapa yang memproduksi solar ini, siapa yang mengadakan, siapa yang mendistribusikan, dan siapa yang membeli. Itu bagian daripada satu struktur yang terorganisir yang berkepentingan dengan solar. Nah, tentunya ketika ini ada terjadi yang dinamakan dengan mafia solar adalah satu sindikat kejahatan, tentunya itu tidak terlepas dari sistem atau pihak-pihak yang terorganisir, baik itu dari pemerintah sendiri lewat siapa yang berkepentingan dalam BBM solar yang saya bilang tadi itu, yang memproduksi siapa, yang mendistribusikan siapa, yang membeli siapa, yang memanfaatkan itu siapa.
tentunya di sini ada pihak-pihak pemerintah seperti mungkin SDM, Kementerian SDM, baru kemudian turun di Pertamina. Ada juga BP Migas ya, BP Migas yang berhubungan juga dengan ini yang tugasnya itu juga bagaimana bisa menjaga, mengawasi bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah terkait BBM ini benar-benar dimanfaatkan dan tersalurkan dengan baik. Baru kemudian di Pertamina. Nah, kita tahu bersama ya Pertamina ada anak perusahaannya itu Patra Niaga ya, yang memang khusus untuk mendistribusikan BBM, apa itu BBM solar maupun BBM di luar solar. Nah, kemudian dari situ keturun ke SPBU. Nah, kan kalau sekarang ini kan beredar selalu di pemberitaan di SPBU banyak antrian mobil-mobil kendaraan barang, antrian yang kemudian antrian berjam-jam bahkan berhari-hari tapi kemudian tidak dapat yang akhirnya diduga bahwa ini ada penjualan ke pihak-pihak yang sebetulnya pihak-pihak ini bukan mereka yang punya hak untuk mendapatkan BBM subsidi, kan seperti itu. Nah, artinya bahwa sumber hulunya itu ada di SPBU. Sumber hulu amalnya. Artinya apa? Berarti ada sesuatu dengan SPBU ini. Ya toh? Nah, begitu juga dengan kalau kita tarik ke atas ke hulunya Pertamina. Tugas Pertamina ini kan bukan cuma sekedar jual barang. Toh analoginya misalnya kita toko gitu, kita jual barang ini toh. Ada yang mendistribusikan satu barang, toko menjual. Tapi dia kan bukan cuma sekedar menjual. Dia harus tahu barang ini sudah kadaluarsa kah? Barang ini betul enggak kualitasnya atau apa? Nah, saya lihat dalam situasi seperti ini terjadi kegaduhan yang marak. Orang mengkritik, orang menyampaikan aspirasi bahwa sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi ini kan itu berarti kesalahan itu ada di pihak Pertamina. Berarti pihak Pertamina dan SPBU. Berarti tidak ada fungsi kontrol dari pihak Pertamina. Itu yang saya bilang bahwa tugas Pertamina itu bukan cuma sekedar menjual, tapi mengawasi bagaimana penjualan yang ada di SPBU. Dan begitu juga dari Kementerian SDM, begitu juga di BP Migas. Memastikan bahwa solar subsidi ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi sementara kan di fakta di lapangan tidak seperti itu. Ada banyak kasus-kasus lah yang kita sering ketemui ya. Saya juga sering mendengar dari sopir-sopir berantri berjam-jam tiba-tiba tidak mendapat solar, katanya sudah habis. Oke. Ya. Oke, Bung Berti, ini kan ada undang-undang justru yang mengatur terkait dengan praktik mafia solar. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ya. Katanya dalam itu Undang-Undang Migas. Nah, khususnya pasal 55 yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Nah, ini ada ancaman 60 miliar rupiah denda dan di penjara 5 tahun. Serta pasal 53 dan pasal 23 yang mengatur perizinan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas. Nah, ini apakah ini di Sulawesi Utara ini sudah pernah ada kasus yang masuk ke sidang yang diproses hukum? Kalau di Sulawesi Utara saya lihat sih masih sebatas ada penindakan di pihak kepolisian, masih sebatas ke pihak perusahaan ya, yang kita tahu bersama kan ini khusus menyalurkan BBM yang khusus industri kan ada perusahaan-perusahaan distributor, ya kan, yang kebetulan mereka juga bermain, yang dibeli bukan BBM solar industri yang harus mereka jual ke industri, mereka beli di Pertamina, tapi kemudian mereka beli itu dari BBM bersubsidi yang ada di SPBU. Kembali lagi itu saya bilang SPBU kan. Nah, terkait regulasi itu memang mengatur tentang itu. Saya sendiri juga sempat melapor itu sampai ke pusat ya, ke pusat terkait itu. Tapi ya itulah, terlalu banyak kepentingan dalam hal ini kan. Maksudnya kepentingan? Artinya kepentingan ini ya itu yang saya bilang tadi, jelaskan awal bahwa ini kan mafia ya. Mafia ini sindikat kejahatan yang terorganisir yang bukan cuma satu pihak saja yang ada dalam mafia itu. Itu pasti di backup. Walaupun kalau di Sulawesi Utara pasti di backup oleh oknum, makanya namanya mafia. Kalau bukan mafia, kalau cuma satu pihak itu tidak bisa dibilang mafia. Nah, kalau tadi kan Bung Berti menyampaikan ini sangat menarik, ada oknum yang membackup. Ya tentunya
nggak mungkin cuma oknum yang membackup itu orang-orang kecil, pasti orang-orang yang punya jabatan atau orang petinggi-petinggi. Dan bagaimana? Ya, saya mau katakan begini, ya kita tidak bilang bahwa itu oknum petinggi atau apa, yang jelas itu ada oknum. Apakah itu oknum, misalnya saya tidak bicara institusi ya, ini mungkin bisa saja oknum kepolisian, itu pasti. Karena kan kita tahu bersama kan ini kan hampir setiap hari orang menyuarakan, berteriak. Tapi yang saya lihat ya penindakan ini hanya sebatas ke pihak perusahaan. Bahkan ada beberapa juga yang saya dapat info, setelah itu tidak pernah sampai hasilnya di pengadilan. Diproses di ini, malah ada kemudian di pemberitaan kita lihat sendiri barang buktinya dikembalikan, ya kan? Prosesnya nggak tahu sampai di mana. Wah, kalau di beberapa daerah yang ditangani oleh Mabes Polri, saya dapat justru yang mereka tindaki bukan cuma persoalan, bukan cuma perusahaan, tapi SPBU-nya, bahkan pihak Pertamina-nya. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa pihak SPBU ini tidak tersentuh? Nah itu dia persoalan. Berarti kan ini di backup juga pihak SPBU-nya. Karena padahal kalau memenuhi unsur ini kan, kalau kita cuma mau tindaki pihak perusahaan yang bermain itu kan, itu kurang sebetulnya. Berarti karena mereka juga pasti kan mengatakan bahwa lah ini kan kita beli juga secara ini, mengeluarkan duit. Oke, berarti ini perlu ada koordinasi baik pihak kepolisian maupun juga Pertamina dalam mengatasi masalah. Harus. Kalau di Sulawesi Utara ini jalan apa tidak ini? Tidak jalan. Selama ini saya lihat sebatas yang dilakukan oleh penegak hukum kita hanya sebatas bagaimana mencari pihak perusahaan. Toh sementara kan pihak perusahaan itu ya walaupun di sudut ini ada pihak perusahaan yang punya izin ya, izin. Ada juga yang bermain tidak punya izin, banyak juga seperti itu. Dan modusnya itu jelas sekali. Toh, karena apa? Ya sekarang kalau kita mau kembali lagi sekarang pemerintah membuat satu aturan tentang ya katakanlah sistem barcode itu ya. Saya sudah pernah mengetes terkait itu. Oke, Bung Berti, sebelum kita bicara terkait barcode khusus untuk pembelian di SPBU, kita akan rehat sejenak dan kita akan ikuti yang satu ini dulu. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu.
Masih di Puncak Tikala RRI Manado dengan dialog sulut bicara membahas terkait topik mafia solar dan regulasi BBM bersubsidi bersama Bung Bung Berti Lumempo selaku pengamat hukum dan kebijakan publik. Nantinya kita akan membuka line telepon bagi pendengar dan kami akan memberikan kesempatan kepada 3 pendengar untuk bisa berinteraksi langsung dengan Bung Berti. Namun, oke, Bung Berti, kita akan dengarkan dulu dari penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sulut. Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana? Pak Buts Matungkas, Manado Utara. Oke, silakan Pak Buts di Matungkas. Baik. Selamat pagi, Pak narasumber, Pak Selamat pagi. Berti Lumempo ya. Selamat pagi Pak Buts. Sependapat dengan apa yang dijelaskan narasumber Pak Berti, ini permainan dari katakan mafia. Kalau ada kalau tidak yang mendekat itu perorangan. Kami mengusulkan. Ya, halo. Halo Pak Buts. Oke, mungkin di belakang Pak Buts. Nanti Pak Buts bergabung lagi. Oke, sudah ada yang di belakang Pak Buts ini yang ingin berinteraksi dengan narasumber kita, Bung Berti Lumempo. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Nambung Benijo di Bolang Mongondo Utara. Oke, silakan Pak Beni dari Bolmong. Oke, kita langsung ke narasumber ya. Tentunya membicarakan mafia solar. Ini pertanyaannya begini Pak. Ini kan ini kebutuhan masyarakat. Dengan adanya mafia solar, masyarakat yang membutuhkan hanya 5 liter, mungkin bahkan sampai 10 liter, khususnya masyarakat nelayan dan petani. Mereka untuk menggunakan untuk pencarian mereka mungkin di laut dan di perkebunan kan. Itu terhalang, kebanyakan kosong, katanya kosong, di SPBU kosong. Dengan adanya ini mafia solar. Pertanyaannya, untuk Sulawesi Utara khususnya, berapa ribu liter sih untuk bisa mencukupi untuk khusus Sulawesi Utara ya, bahkan di kabupaten kota juga. Berapa ribu liter supaya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Itu aja. Dan yang kedua sebagai masukan, kalau itu bermasalah harus maksudnya para pelaku mafia solar itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Harus kepolisian dalam hal ini jangan ragu-ragu menindak mereka kalau mereka terbukti menyalahgunakan solar, bahan bakar solar. Dan kalau perlu masukan, kalau perlu Pertamina tidak bisa bertanggung jawab, harus diganti aja, harus diganti, itu aja. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Beni. Mungkin di belakang Pak Beni masih ada yang ingin bergabung. Ya, halo. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Halo, selamat Bapak pagi. siapa di mana? Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, ini dari Pak Lewe Tonano. Ya, silakan Pak. Ya, Ya, silakan Pak. Pak Lewe Tonano ini. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, kalau masalah BBM ini kita rasanya gerah ya. Selalu Pertamina yang menjadi sasaran tumpang tindih. Karena Pertamina itu bertugas di bawah SKK Migas. Penugasan berapapun BBM yang diperlukan warga sekitar itu yang disiapkan oleh Pertamina. Ya dah? Iya. Jadi selalu Pertamina sebagai kambing hitam jadi sasaran. Pertamina itu penugasan SKK Migas itu yang punya wewenang untuk menentukan berapa kuota BBM yang diperlukan di wilayah tersebut. Sementara pemerintah daerah tidak menghitung berapa pertumbuhan ekonomi, pengembangan
industri semua mengharapkan Pertamina. Mereka pada industri-industri itu perlu BBM non subsidi, bukan subsidi. Jadi harus dibedakan. Sementara semua industri-industri di wilayah pertumbuhan pengembangan misalnya di Tondano ini kita contoh ya. Coastal Road di Tondano itu mengelilingi Danau Tondano itu perlu 200 dump truck. BBM mengharapkan dari subsidi. Nggak mungkin lah, harus disiapkan dengan non subsidi. Jadi pemerintah daerah setempat harus menghitung juga ya kebutuhan BBM di wilayah setempat. Jadi di wilayah itu berbeda. Di perkebunan bukan mengharapkan BBM subsidi, non subsidi. Jadi tidak perlu antri, dia menyediakan dulu. Oke, apa masih ada juga Pak lewat di Tondano? Oke, mungkin masalah jaringan. Kita akan tunggu lagi satu penelpon yang masuk. Mungkin sudah ada yang masuk. Halo. Halo. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Tabia. Heri. Oke, siap Pak Heri Minsel. Selamat pagi Pak Lumempo ya. Ya, selamat pagi Iya. Pak. Sukses, sehat. Semoga bisa berjuang demi rakyat. Sama-sama. Iya Pak, ini mafia itu siapa sih mafia? Ya sudah cukup yang Bapak jelaskan tadi. Kita juga masyarakat kecil sudah bisa tahu. Saya kasih contoh Pak. Ini yang terjadi. Misalnya gas 3 kilogram, itu kan sudah bertahun-tahun tapi tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Selalu disalahkan kepada pangkalan. Namun pangkalan dibiarkan. Pemberitahuan harus boleh mau dijual di warung, boleh begini, boleh begitu, boleh begono. Itu pembiaran itu dibiarkan. Sekarang juga kita di Tateli ini sudah 3 hari ini langka di kilogram. Ini masalah dengan perut. Dan kenapa ini terjadi? Apa ini terjadi Pak? Menteri BUMN sekarang ini kosong. Erick Thohir kemarin itu sudah dipindahkan ke Menteri Olahraga. Dia yang sebenarnya harus tanggung jawab. Apakah dengan Kementerian BUMN yang kosong kesempatan dimainkan seperti ini? Ini kan sangat berbahaya. Truk-truk para pengangkut bahan-bahan pokok, termasuk juga para nelayan-nelayan, ia berdampak luas kalau dibiarkan. Menjadi pertanyaan juga, kenapa dari Pertamina dan pihak kepolisian tidak mau hadir di RRI sebagai narasumber, agar supaya masyarakat bertanya. Itu kemarin juga DPR diundang, tidak hadir. Ada apa itu dengan mereka? Mari kita masyarakat harus bersatu dan bersuara. Kalau seperti ini hanya didiam-diamkan, mau jadi apa tuh orang ini? Kan harus ada penjelasan yang detail yang dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi yang kita tahu sekarang ini, itu korupsi minyak itu hampir 1.000 triliun. Itu belum selesai, tidak diselesaikan, ditutupi. Disebut-sebut Erick Thohir satu. Namun dijadikan menteri olahraga. Ini mungkin harus diselesaikan agar supaya semua selesai. Dan tidak berulang-ulang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi dengan barang subsidi. Semoga tercapai itu kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Heri. Ini dari Johnson komentar di YouTube. Selamat pagi Heri dan Pak Berti. Mau tanya kenapa selama ini para pelaku mafia khususnya kelangkaan BBM dibiarkan begitu saja. Nah, apakah ada dari pihak kekuasaan yang melindungi? Nah, ini juga Kalimantan yang notabene pemasok BBM terbesar juga mengalami kelangkaan di SPBU. Nah, ini dia sungguh aneh. Kita ke Bung Berti dulu untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi dari para pendengar ini. Bung Berti, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya menjawab dulu yang terkait pertanyaan tadi Bapak terkait bahwa tugas kewenangan Pertamina ya, bahwa itu sebetulnya kan tugasnya SKKK Migas, betul itu.
Tapi kemudian Bapak perlu tahu bahwa dalam regulasi mengatur bahwa tugas Pertamina itu yang saya bilang tadi, bukan hanya sekedar menjual, tapi fungsi mengawasi SPBU. Kontrol. Maka kemudian sekarang kan kontrolnya itu lewat itu yang tadi saya bilang barcode. Ada aplikasi My Pertamina dan sebagainya. Walaupun itu juga rawan permainan. Karena banyak juga informasi yang masuk ke saya, bahkan saya sendiri pernah mengalami hal itu. Contoh ya, saya memakai mobil teman saya, dia tidak punya barcode, tapi pakai barcode mobil saya, diterima. Padahal mobil Bung Berti itu Beda premium. plat. Premium atau? Ini contoh Pertalite ya barcode. Ini saya contoh Pertalite. Di luar berarti kan aplikasi ini bisa juga bermain di BBM solar. Ini Pertalite mobil barcode maksudnya. Barcode ya, teman saya tidak bawa barcode. Enggak bisa. Saya kasih barcode saya, plat nomornya kan beda. Bisa diisi. Pernah saya juga mengisi, waktu itu tidak bawa barcode. Toh, bagaimana solusinya? Tambah aja Pak sama orang OSPBU. Tambah duit. Jadi ditambah 100 saya isi, tambah 20.000 sama seperti harga eceran botol toh daripada kita jadi permainan itu justru ada. Nah, itu berarti kan apa? Pengawasannya kurang dari Pertamina, saya mau katakan. Jadi tapi kemudian saat ini yang saya bilang penindakan ini kan yang dilakukan polisi cuma sebatas selalu kepada perusahaan. Cuma di hilirnya. Ini tidak akan pernah selesai. Dan secara hukum juga pembuktiannya itu kalau cuma sampai di situ itu tidak kuat. Kita harus memulai itu dari hulu. Nah, itu seperti itu saya mau katakan, dan itu jelas, itu tugas Pertamina itu jelas dalam aturan. Walau tugas SKK Migas itu adalah mengawasi dana subsidinya. Benar-benar enggak dimanfaatkan. Berapa DP kota, yang disubsidi berapa? Itu menyangkut anggarannya toh. Nah, itu kan subsidinya anggarannya di SKK Migas. Itu seperti itu. Jadi contoh di Sulut dia kota. Nah, kalau pertanyaan berapa sebenarnya orang kota di Sulut, ya memang kita sendiri juga tidak punya data, itu harusnya menjawab Pertamina. Sayang sekali memang, betul saya juga sangat sayang ketika tidak dihadiri oleh Pertamina maupun pihak kepolisian. Padahal ini kan isu yang sangat bagus, kita sama-sama bisa terbuka sehingga masyarakat bisa tahu di mana masalahnya. Itu. Jadi saya tidak bisa menjawab berapa sebenarnya kebutuhan atau kuota yang didapat di Sulawesi Utara. Tapi menurut saya sebetulnya cukup. Sangat cukup, bahkan yang saya tahu itu juga berlebihan, dikasih lebih. Cuma kan ini permainan-permainan ini dijual ke perusahaan-perusahaan distributor, toh, yang kemudian itu dijual. Itu ada untungnya itu, Bung Roy. Toh, misalnya contoh harga solar subsidi itu di SPBU itu 6.800 ya. Nah, kemudian mereka jual ke distributor, ke mobil-mobil itu yang nantinya mereka jual kembali ke industri itu bisa dibayar sampai harga 7.000 sampai 8.000 per liter. Maksudnya dibayar ke SPBU? Bayar ke SPBU? Iya. SPBU dapat untung dong. Nah, itu baru ada bukti enggak bahwa mereka bermain itu seperti informasi masuk semua di saya. Baru kemudian perusahaan ini menjual ke industri. Toh harga berapa? 14.000 sampai 15.000, 12.000 sampai 14.000. Ini juga kemudian kenapa ini yang saya bilang, ini kemudian kenapa ini juga terjadi? Karena ini terjadi kesenjangan, Bung Roy. Kesenjangannya apa? Perbedaan harga yang terlalu tinggi sekali antara harga subsidi dengan harga industri. Sehingga akhirnya itulah orang banyak memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Makanya kemarin saya juga waktu menyurat dan ketemu juga di DPR RI pernah menyampaikan ke teman-teman bahwa ini terlalu tinggi. Bayangkan harga subsidi solar itu harganya 6.800. Industrinya harganya itu sampai 16.000. 14 sampai 16.000. Jauh sekali kan? Dan itulah rawan orang mencari keuntungan. Jadi kalau kita misalnya punya perusahaan, ya perusahaan ini rata-rata punya izin toh. 80% mungkin kita ambil dari Pertamina. Resminya ya, ada faktur. Tapi untungnya seberapa sih dia? Mau cari keuntungan lebih apa caranya? Dia beli di SPBU. Dari mana lagi mereka beli solar ini? Oke, kalau dari Bung Berti sendiri, ini
solar subsidi ini yang marak ini, Iya. ini dijual kemana? Ke perusahaan apakah di dalam Sulawesi Utara saja ataukah mungkin ada di luar-luar daerah? Di dalam perusahaan, di dalam Sulawesi Utara, bahkan di luar, di perusahaan tambang. Itu dijual. Bayangkan saya hasil investigasi, saya kasih contoh ya, yang lalu saya sempat bongkar. Itu satu kali pengiriman di kapal itu mereka kirim keluar ke Halmahera, ke daerah Maluku sana tambang. Itu sampai 300 KL atau 300.000 liter. Itu satu perusahaan yang bermain contoh. Ya. Belum perusahaan-perusahaan lain ini. Nah, ambil dari mana itu solar itu? Kan tidak mungkin ambil dari Pertamina langsung. Kalau ambil dari Pertamina itu kan harga industri. Nah, ambillah dari hampir semua SPBU. Maka saya katakan bahwa kalau kita mau jujur, mau tindaki, hampir semua SPBU di Sulawesi Utara ini bermain, menjual. Diduga. Ya diduga, tapi dugaan ini fakta karena ya lihat aja orang mengeluh semua kehabisan. Bahkan ada pernah ini contoh kasus teman saya mau isi solar mobilnya diesel pas kasih barcode kota sudah habis. Sementara dia tidak pernah menggunakan hari itu. Siapa yang pakai itu? Ke SPBU. Ada bukti. Ada bukti. Iya bukti barcode, dia bilang Bu ini sudah habis. Sementara dia belum pernah pakai satu hari itu. Ya kan? Kemana? Artinya di permainan barcode itu juga terjadi di SPBU. Maka itu yang saya sering katakan bahwa ke penegak hukum, ke polisi, mau menindak ini tidak boleh hanya sebatas menindak perusahaannya. Sama dengan saya analogi tadi narkoba kan. Jangan kita hanya menindak pelakunya, pemakainya. Kalau kita mau betul-betul bersih, tindaki pengedarnya, tindaki pabriknya. Toh, memang dilematisnya apa? Kalau mereka menindaki SPBU contoh ditutup, itu kan timbul masalah baru memang. Tapi ya kita pergunakan apa? Misalnya contoh, pemerintah buat aturan denda. Iya toh? Pelaku yang oknumnya ditahan misalnya. Ini kan permainan ini bisa saja pemilik SPBU tidak tahu. Toh? Baru kasih denda, pemilik SPBU dikasih denda. Denda aja yang besar-besar. Supaya kapok. Tapi kan Bung Berti, itu di setiap SPBU itu kan pasti ada komandan atau anggota yang berjaga. Ada, tapi kan apakah itu setiap saat mereka ada? Banyak juga kita pergi nggak ada anggotanya. Anggota cuma sekali datang, gontor malam kalau sudah mau penyetoran, semua tutup. Kan dibayar juga itu. Toh jarang, emang bisa polisi semua, coba lihat SPBU, apakah semua SPBU ada polisi yang jaga? Oke, Bung Berti, untuk mengungkap ini mafia solar yang ada, ini ada kendala-kendala apa saja yang dihadapi? Yang pertama memang ini kan saya sudah ada beberapa catatan memang kan. Tentang modus-modus ini juga toh, modus-modus katakanlah modus-modus terjadi ini mafia solar ya. Itu yang saya bilang pertama tadi, kesenjangan harga yang sangat terlalu besar. Harga solar bersubsidi ini misalnya solar diatur di pemerintah itu sangat murah 6.800. Sementara harga solar non subsidi industri itu 12.000 sampai 15.000. Tergantung ada dia semacam tipe atau apalah kadarnya itu 15, artinya ada berapa ribu itu perbedaan. Itulah peluang sampai orang mau berbisnis ini, ya kan seperti itu. Coba bikin aja misalnya contoh sama dengan Pertalite dengan Pertamax, kan harganya nggak sampai 3.000 lebihnya, toh 10.000 ke 12.800 hampir 13.000 lah, cuma 3.000. Orang nggak mungkin bermain. Toh, karena sedikit. Paling yang main yang jualan botol, beli 10.000 jual 12.000. Tapi solar itu yang pertama. Yang kedua, toh selisih jadi itu karena selisih harga yang luar biasa itu akar persoalan. Nah, baru kemudian permainan-permainan di internal itu dengan Pertamina. Contoh apa? Permainan dokumen. Ya toh?
Maksudnya permainan dokumen seperti apa maksudnya? Bisa dijelaskan supaya masyarakat juga bisa tahu. Jadi gini, permainan modus dokumen itu misalnya begini. Oh, kebutuhan di satu SPBU ini cuma sekian. Tapi mereka minta di Pertamina sekian. Ada kelebihan toh di SPBU. Kelebihan itulah yang jual ke industri. Oke, kalau untuk ini kan kalau Itu dapat saya dari hasil investigasi, makanya saya sebenarnya berharap sekali ada Pertamina. Bung Berti, ini informasi ini yang saya dapatkan benar atau tidaknya mungkin bahwa untuk pembayaran ini bukan lagi uang tunai yang dilakukan oleh para mafia solar ini dengan SPBU, tapi BBM diambil baru nantinya ditransfer. Enggak, harus cash itu. Oh, harus cash. Ke perusahaan industri aja harus cash. Nggak boleh utang kalau solar subsidi itu dijual ke industri. Kalau dia utang, kalau perusahaan industri tidak bayar, dia mau tagih bagaimana, mau lapor. Enggak, maksudnya dari mafia solar ini yang para pemain-pemain Cash langsung. cash langsung, bukan Enggak, langsung baru mereka bawa di gudang. Jadi harga itu dia bilang 6.800. Mereka bayar bisanya 8.000. SPBU kan per liter udah untung berapa itu? kalau indikasi untuk lokasi-lokasi penimbunan ini BBM bersubsidi ini atau ini yang dilakukan oleh mafia solar ini di mana-mana saja ini Bung Berti? Saya yakin 80% di SPBU yang ada di Sulut itu semua bermain. Maksudnya saya itu gudang-gudang penampung. Gudang penampung itu di Bitung ada, di Manado ada, di Minasa, Tondano ada. Toh, ini saya baru ada dapat inbox juga di daerah Tateli sana. Ada. Daerah Paniki ada gudang-gudangnya. Jadi seolah-olah mereka kadangkala parkir, kan misalnya contoh mereka parkir mau ngantri SPBU panjang atau mengganggu jalan. Mereka sudah bikin semacam base camp dekat-dekat situ. Itu Batap itu, Bung Roy. Itu Batap. Nah sekarang Bung Berti sampaikan kan ini sudah ada apa namanya lokasi-lokasi yang terindikasi itu jadi lokasi penimbunan ini BBM bersubsidi yang dilakukan oleh mafia solar ini. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada yang bisa apa namanya diamankan? Itu saya bilang karena apa? Mereka amankan ini tidak mengamankan sumber persoalannya. Amankan mereka bilang begini, mereka ada izin, ada surat, iya toh. Yang persoalannya ini kan kadangkala malah yang lebih aneh ada, saya bilang tangkinya itu kan kalau perbedaan tangki muat minyak yang subsidi dengan industri itu kan kalau yang industri kan biru kan, tangkinya warna biru, itu Bung Roy mesti tahu itu. Kalau dia subsidi warna merah, itu kadangkala tangki birunya itu solarnya solar subsidi, tapi dimuat di tangki industri. Baru dokumen dibuat permainan dokumen. Nah itu yang kita bilang ini mafia ini permainannya sampai dokumen. Ini kan berarti ada keterlibatan orang internal. Tidak mungkin enggak. Nah, makanya kalau ditanya tadi contoh Bapak itu tanya, betul berapa sebenarnya kebutuhan kita? Toh jangan sampai kebutuhan kita contoh cuma 3 ton dibilang 5 ton. Iya itu bisa jadi. Selama ini Pertamina pernah nggak terbuka secara audit? Berapa? Iya toh 2 ton dia disisihkan. Sementara bisa untung. Barcode itu Pak bisa diperjualbelikan, bisa di ini. Barcode Pak Roy. Oke. Itu temuan di lapangan. Oke, Bung Berti, sebelum kita lanjut, ini ada dari Pak Butz tadi yang sempat menelpon tapi terputus. Ini supaya hilang antrian, solar harus satu harga. Ya betul. Itu tidak ada harga non subsidi. Iya betul. Kemudian bikin harga subsidi saja karena selisih harga ini yang sampai ada mafia. Ini menjadi langka karena mafia BBM kurang diawasi. Kemudian jatah solar subsidi diborong dan dijual ke industri dan harga industri. Yang lebih mahal dari harga non subsidi ini yang menjadi langka. Nah kalau Bung Berti sendiri apa menyetujui ini? Ya betul. Apa namanya satu harga dan menghilangkan non subsidi? Satu harga juga tidak bisa. Tapi paling tidak ada perbedaan. Contoh aja perbedaan yang saya bilang tadi, kasih contoh Pertalite dan Pertamax. Toh, itu bisa kok. Selisih aja 2.000, cukup ke industri. Toh karena sifatnya komersil.
Toh misalnya orang subsidi solar, pengguna solar ini kan juga 6.800 misalnya. Kasih ke industri itu 8.000 atau kasih ke industri 10.000. Selisih aja begitu sama dengan Pertalite. Pasti hilang itu. Nggak ada orang mau berbisnis. Kenapa? Dia akan rugi kalau dia bisnis itu. Biar DP, biaya transportasi, biaya pengiriman. Toh, biaya satu harga. Tapi kalau selisih ini kan selisih terlalu jauh. Pasti akan mengambil. Dan yang namanya perusahaan, dia akan cari keuntungan. Dan dia ketika diperiksa, dia punya izin, dia punya faktur. Jadi jadi gini dong. Dia 90% diambil yang resminya, 10%-nya diambil ilegal, bakal sampai 20%. Oke, ini Bung Berti, ini ada juga WhatsApp yang masuk. Selamat pagi host dan narasumber. Berbicara tentang mengapa antrean BBM terjadi di SPBU, itu pasti ada sebab akibatnya. Dan karena ada beberapa faktor. Nah, satu, adanya gangguan jaringan, penggunaan sistem QR atau barcode untuk pengisian BBM terkadang terhambat oleh gangguan jaringan. Dua, adanya keterbatasan SPBU. Jadi kalau bisa tiap kecamatan harus ada SPBU. Tiga, pengurangan jatah BBM, jadi pasukan BBM subsidi ke SPBU kurang. Karena adanya kelangkaan dan penimbunan BBM, dan karena kelangkaan ini terjadilah penimbunan BBM dan dampak dari antrean itu bisa memicu keributan antara pengemudi yang seolah-olah antri, dan juga bisa terjadi gangguan operasional. Dan solusi untuk mengatasi antrian berarti harus ada perbaikan jaringan, penambahan ketersediaan SPBU, dan pembatasan pembelian. Makasih dari Ibu Grace di Langoan. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bung Berti terkait dengan apa? Saya sih belum pernah dapati terkait kalau ada jaringan, gangguan jaringan berpengaruh di barcode ya. Yang berpengaruh itu kalau mati lampu. Antri panjang mati lampu toh itu selesai. Kalau soal jaringan saya belum dapati ya. Tapi tidak tahu di daerah-daerah yang di luar ya, misalnya mungkin contoh di Langoan di pinggiran, karena bisa saja barcode ini kan pakai jaringan kan, bisa saja pengaruh itu. Tapi kemudian yang saya mau bilang itu tadi bahwa ya itu tadi bilang bahwa ini semua kunci ada di SPBU. Bung, kalau kita baca cerita jaringan mafia ini, kunci pusatnya dari hulu itu ada dari Pertamina sampai SPBU. Oke, ini sudah penelpon yang masuk. Iya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan Ferdi Cliff dari Minsel Matoling. Oke, silakan Pak Ferdi. Pak Berti. Siap. Untuk senior katakan. Kalau soal begitu memang sudah dari dulu katakan nggak mau habis-habis, malah nggak mau terputus. Ini mata rantai. Ya. Mafia. Tapi kita juga penasaran begini Pak Berti. Yang disebut mafia itu seperti apa sih? Pasti ada klasifikasi kan? Tidak mungkin, contoh, kita baca satu BBM cuma 8 liter. Kan jadi bilang mafia, tidak mungkin kan? Jadi mungkin mafia itu, mungkin orang itu di belakang ada kontrak itu dengan pemilik Pertamina itu, disiapkan 10.000 liter. Karena mungkin dipasok di perusahaan lah begitu, industri. Dan kalau saya sebagai masyarakat, itu ada ketegasan lah. Contoh di Tompasuk Baru, pemilik itu bahkan anggota Dewan RI. Kalau saya boleh sebut di sini tidak apa-apa. Failure untuk ini. Tapi sudah di-cut oleh, nggak tahu dari Pertamina atau dari mana. Ini sudah disegel lah begitu. Sudah 10 tahun. Karena itu mafia-mafia dalam arti, karena kita pernah antri, ternyata ada orang baking model box, berapa ribu liter gitu DP batap. Okay. Jadi itu ada ketegasan lah. Dan kalau boleh ada kanal-kanal memberi informasi. Ketika orang masyarakat, pelanggan toli ada mencurigakan, orang kan boleh foto. Ketika orang foto, orang kirim mungkin nomor WA atau di kanal pengaduan. Yang penting kan laporan memang betul-betul fakta dan nyata. Jangan berarti Pak Cliff perlu juga peran dari masyarakat ya, untuk memutus mata rantai ini. Masyarakat. Karena kan SPBU itu kan untuk masyarakat, apalagi kan bersubsidi. Beda kan tuh kalau memang
Untuk Oke. mungkin kalau perusahaan berarti lain lagi DP tanpa. Tapi kalau di Pertamina itu kan namanya stasiun pengisian bahan bakar umum, berarti untuk warga masyarakat. Oke. Tidak ada belakang kong kali kong di situ. Jadi peran masyarakat itu harus penting. Oke, Jadi ketika siap. ada orang mencurigakan, aduh ini terus ini orang mencurigakan, Oke. foto saja terus kirim. Jadi ketika memang begitu, SPBU juga harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi ada ketegasan lagi dari mungkin dari mana itu ya? Pihak SDM, Pertamina, kepolisian harus tegas. Oke. Itu mungkin saja. Terima kasih. Oke, Selamat pagi. terima kasih Pak Ferdi Cliff di Motoling. Ya, mungkin ada juga yang ingin bergabung. Oke, sudah tidak ada. Oke, Bung, Ya, bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Cliff tadi. ya, jadi betul itu Pak yang tadi hubungi bahwa memang kan ini peran serta masyarakat perlu baik melapor. Saya sendiri pernah melapor. Ini juga menjadi satu kendala ya, menyambung tadi pertanyaan. Saya melapor itu sampai di SKK Migas, sampai di SDM, sampai di Mabes Polri juga saya pernah lapor. Yang jadi kendala itu ketika mereka mengatakan ada teman, ketika mau meriksa SPBU kan pasti mereka periksa CCTV. Banyak aja Bung Roy itu alasan modus. CCTV-nya rusak. Kan pengawasannya lewat CCTV. Ya. CCTV-nya rusak. Atau kemudian CCTV-nya, misalnya contoh begini, mereka ada 2 jalur ini. Makanya coba lihat, solar itu kadang-kala mereka bikin ada berapa tempat. Semacam itu tempat pengisian itu. Pengisian. Yang pakai solar, yang pakai CCTV di peradaban yang betul. Toh yang enggak betul dia enggak pakai CCTV. Jadi kalau diperiksa CCTV oh aman. Dokumen juga begitu. Barcode juga begitu. Pernah nggak dulu dengar itu sempat heboh viral penjualan barcode? Orang suka jual barcode. Jadi orang yang beli solar itu berapa kali ya dia pakai barcode orang lain. Terbukti itu yang saya bilang. Teman saya. Toh mengisi solar, barcode-nya sudah berarti kan sudah ada yang isi. Siapa yang bermain itu? Dari pihak SPBU. Jadi saya berharap di sini. Nah, Bung Berti, Anda melakukan permainan barcode. Ini bagaimana mereka bisa mendapatkan ini kode barcode ini dari kendaraan? Gini Pak, dapatnya itu kita mau seperti tahu ya. Kan data mereka kan punya data pasti Pertamina ini pengguna solar, mobil-mobil diesel rata-rata ya. Mobil-mobil diesel itu jenis Fortuner, mobil-mobil mewah. Mereka kan tidak berpikir semuanya mereka itu isi solar. Ada isi Dexlight, ya kan? Dia mainlah pakai itu data itu. Berarti bisa ada permainan antara yang mengisi Dengan bikin petugas barcode. yang itu dengan petugas yang di dalam juga di dalam kantor. Mereka kan sudah punya data ketika barcode pertama. Punya data mereka. Itu bisa dibikin kok barcode itu. Pakai ini. Bisa dibikinmu. Oke. Ya buktinya contoh saya bilang. Kok teman saya punya mobil plat nomornya beda. Pakai barcode saya. Itu kejadian 3 bulan lalu di Kota Bitung. Oke, Kok bisa plat nomor yang berbeda? Oke, Bung Berti, mungkin ini sudah ada juga penelpon ini yang tersambung ini. Oke, mungkin penelpon yang terakhir. Iya. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Iya, dengan Bapak? Dengan Bapak John ini? Iya, betul Pak. Oke, Pak John, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan topik sulut bicara ini, yang mengangkat topik mafia solar dan regulasi BBM ini, Pak. Oh iya Pak ya, terkait masalah solar ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi begini Pak, saya selaku warga masyarakat ya khususnya di Kabupaten Minahasa Pak ya. Iya. Ya, halo Pak John. Iya, halo Pak. Iya. Jadi kayak gini Pak ya, maksudnya kita selaku warga Kabupaten Minahasa Pak ya khususnya
Saat ini kan terkait masalah BBM yang seperti Bapak tanyakan. Iya. Jadi kami ingin menyampaikan keluhan sih Pak khususnya. Iya. Silakan Pak, keluhan seperti apa Pak? Terkait masalah penimbunan BBM ya Pak ya, yang banyak sekali ini. Bukan banyak sih, ada di beberapa tempat di wilayah Minahasa. Harusnya kan ada perhatian serius Pak ya, Iya, iya. terkait dugaan yang praktik penimbunan BBM yang terjadi di daerah kami ya Pak ya. Karena berdasarkan yang kami lihat juga, kemudian ada informasi juga dari teman-teman di lapangan. Iya. Maksudnya teman-teman masyarakat juga yang membutuhkan BBM itu. Jadi modus yang dilakukan itu oleh yang boleh dikatakan oknum lah Pak ya, Iya, tertentu menggunakan kendaraan truk bergantian mengisi di solar SPBU yang di Tondano. Iya. Di Tondano itu SPBU-nya kan ada 2, yang ada solarnya itu SPBU Ranowangko dengan Iya. SPBU Roong. Iya. Nah, jadi modusnya itu Pak, setelah selesai melakukan pengisian, ngantri yang panjang di situ, mereka tidak gunakan sebagaimana mestinya. Harusnya mungkin kalau digunakan untuk proyek atau apa ya oke lah. Tapi ini kan melainkan disedot kembali ketika sudah sampai di lokasi yang mereka bilang itu bahwa itu gudang penampungan seperti itu. Oke, itu mereka mengisinya melalui tangki atau dengan galon-galon? Kalau di lokasi sih sempat juga kami, karena kita kan penasaran ya Pak ya. Iya. Kenapa sih ini setiap hari ada antrian panjang? Itu orang mau isi sonim boleh. Iya. Oh, panjang sekali. Jadi orang lihat ternyata betul ada di dalam situ, ada sama dengan tuh warna putih begitu dang Pak. Ada drum. Itu full semua terisi, Pak John. Halo, Pak John. Iya. Itu iya, terisi semua. iya, Pak. Gimana Pak? Yang drum sama yang apa kotak putih itu terisi semua. Oh terisi semua. Nah, kong itu kan ada kok juga orang Petamang gitu. Ada kebetulan ada kenal di situ toh. Kebetulan juga orang situ kong kita kan suruh coba lihat Akang di dalam situ. Oh iya kong Siliano ternyata penuh. Jadi kapasitasnya itu kalau kita secara algoritmanya kita hitung itu sekitar 10 sampai 13.000 KL di dalam. Wow. Oke, Pak John, mengingat waktu, terima kasih atas informasi Anda dan mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Bung Berti untuk lebih mempertegas pihak kepolisian karena ini cukup besar, apalagi sampai berapa ya, 13 kiloliter atau liter ini. Bayangkan ada satu perusahaan Iya itu bisa dia lebih. 300 Iya mohon Kak. diatensi Pak ya. Soalnya ini kami yang masyarakat umum yang pengen berusaha, apalagi kita pakai solar buat mesin kita, traktor dan lain-lain itu susah kita. Oke. Antrinya aja panjang Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih buat Pak John di Tondano. Oke, Bu Merti mengingat waktu. Nah, tadi apa yang Anda dengarkan tadi pengakuan dari Pak John itu. Nah, ini mengingat waktu untuk closing statement saja, Bung Berti, terkait dengan ini. Baik, terima kasih. Saya sih masukan ya saran. Pertama saya masukkan ke tentunya ke pihak pemerintah provinsi juga tidak bisa tutup mata ya terkait masalah ini ya. Karena penanggung jawab secara umum Kamtibmas itu ada di pemerintah, dalam hal ini gubernur. Walaupun dalam penegakan juga ada Kapolda. Ini coba saya saran kumpul ini pihak pemilik Pertamina. Kalau perlu Bapak Gubernur bikin semacam peraturan gubernur terkait hal ini. Didapati kasih sanksi denda mahal. Ya bisa Pak Gub, ini kan dalam menjaga stabilitas ini. Kapolda juga itu. Nah memulai itu menindak itu, shock terapinya bukan di perusahaan. Toh hilirnya. Itu karena kuncinya di SPBU. Kalau ke SPBU tidak menjual, ketat dia lihat ini mobil, wah ini so di permak, ini so di ini jual ini toh.
Tidak ada permainan barcode ini. Nggak akan terjadi antrian. Ini kita cukup berlebihan malan. Kalau peran masyarakat sendiri, Bang Ulbek? Saya peran masyarakat itu ya laporkan ini. Walaupun memang kadang-kala kita kesulitan. Saya pernah melapor sampai pusat. Ditanya lagi, bukti inilah, bukti ini. Tidak cukup dengan hanya foto. Tidak cukup dengan video. Sampai di SPBU itu nomor berapa wilayahnya, CCTV-nya mereka harus dapat CCTV-nya kan, jadi gimana ini? Makanya sekarang berarti informasi itu ya no viral no justice. Ya jadi masyarakat sekarang lebih Cuma enak ke media sosial. Tidak ada ini penindakan. Nah, karena itu saya bilang harapan saya itu masukan sekalian closing statement juga Pak Kapolda, Pak. Kumpul ini pemilik Pertamina, pengelolanya SPBU dengan Pertamina. Tekan itu. Pak Gubernur bisa tekan ini. Ini masyarakat kita ini jangan sampai kalau ini keadaan-keadaan saya dengar teman-teman sopir truk itu juga sudah mau buat aksi nanti. Nah kalau mereka buat aksi ini kan kendalanya di mana? Antri, logistik terlambat, semua terlambat. Bisa saja kita bahan baku itu jadi mahal gara-gara begitu. Mungkin itu hanya itu closing statement saya. Oke, pendengar, demikian dialog dalam sulut bicara yang mengangkat topik mafia solar dan regulasi BBM bersubsidi. Terima kasih buat Bung Taufik, Bung Berti Lumempo, pengamat hukum dan kebijakan publik, dan juga pendengar RRI yang tadi sudah berinteraksi dengan narasumber kita. Dan atas nama kru yang bertugas, saya Roy Pesak undur diri dari ruang dengar Anda. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.